Apakah Muslim yang ingkar sunnah sudah keluar dari Islam? Ya, kelompok ingkar sunnah ini tidak termasuk kelompok umat Nabi Muhammad SAW. Ingkar sunnah ini bermacam-macam. Yang pertama, ingkar sunnah terhadap seluruh hadis Nabi. Diingkari, nggak percaya sama hadis. Ini ingkar sunnah yang mutlak. Dan ini telah sepakat para ulama kufur. Ya, ingkar sunnah yang kufur. Ya. Menolak semua hadis Nabi SAW. Dan di Indonesia cukup banyak kelompok ingkar sunnah. Dan mereka sudah hidup di zaman Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i di kitab Al-Umnya itu, ada kitab khusus di kitab Al-Um itu bantahan terhadap ingkar sunnah. Bayangkan, ingkar sunnah sudah ada di Irak pada waktu itu. Ya, di Baghdad, maaf. Di Baghdad udah ada. Sehingga Imam Syafi'i menulis kitab khusus bantahan terhadap ingkar sunnah. Ya, di kitab Al-Umnya. Jadi kalau ingkar sunnah keseluruhan, berpegang pada Quran saja, nggak mau pakai hadis, ini murtad, sepakat para ulama. Yang kedua, ingkar sunnah sebagian hadis. Ya, sebagian hadis. Seperti hadis ahad, nggak boleh masalah akidah. Ini seperti penyimpangan Hizbut Tahrir. Ya, Hizbut Tahrir. Ya, dia menolak hadis ahad, hadis yang cuma satu kalau masalah akidah. Ya, dia tolak. Nah, kalau dia menolak ini karena ada subhat, karena ada kerancuan, ini tidak kufur. Hanya dia telah menyimpang. Jadi mengingkari sebagian-sebagian hadis. Ini banyak sekarang ini orang mengingkari sebagian hadis. Jadi kalau dibawakan hadis, mereka kayaknya nggak semangat. Kayaknya kurang mantap. Harus pakai Quran. Nah, ini juga menyimpang, tapi tidak sampai kufur. Karena mereka menentang hadis karena ada subhat, gitu. Ya, jadi walaupun satu hadis wajib kita terima. Tapi kalau ada satu hadis jelas sahih disepakati, kemudian ditentang dengan hawa nafsu, maka ini juga bisa kufur. Satu hadis saja, sama kayak Al-Quran, satu ayat Quran saja, satu huruf saja ditentang, nggak percaya dengan ayat tersebut, maka bisa kufur. Demikian juga hadis. Kalau satu hadis sahih, jelas, nyata, disepakati oleh para ulama, ditentang, ditolak dengan hawa nafsu tanpa ada subhat, maka ini bisa kufur. Jadi, poin yang kedua nih, yang menentang hadis, tidak keseluruhan, tapi satu dua hadis. Karena ada sebab, ada subhat, ini tidak kufur. Tapi kalau menentang karena ada hawa nafsu, ini bisa kufur. Saya ulangi, misalnya hadis tentang Isra Mi'raj, perhatikan ini. Tolong perhatikan ini, kawan-kawan. Hadis tentang Isra Mi'raj. Bahwa Nabi, ini hadis sahih riwayat Muslim. Ketika Isra Mi'raj dapat pertama 50 waktu sholat. Kemudian turun ketemu Nabi Musa, minta diskon, minta potongan, minta pengurangan jadi 45. Turun lagi jadi 40, turun lagi jadi 35, turun lagi jadi 30. Ini hadisnya sahih. Ya, minta pengurangan turun jadi 5 kali 5 ya. Tadi 50, kemudian jadi 45, 40, 35, 30 sampai 5 waktu, itu hadisnya sahih. Nah, sebagian mubalik itu banyak menentang. Ini hadis juga benar nih, hawa nafsu. Kalau sengaja dia tolak hadis ini karena hawa nafsu, bukan karena subhat, maka ini bisa kufur. Perhatikan baik-baik. Ya, menolak hadis yang sudah jelas sahih bisa kufur. Kecuali kalau menentangnya ada subhat, seperti hadis Nabi kena sihir. Ya, ada sebagian ulama menolak ini. Seperti Imam Rashid Ridho, ini pemuka salaf di Mesir. Rashid Ridho. Ya, pada abad ke-19. Ya, dia nulis bantahan nggak percaya Nabi kena sihir. Masa Nabi kena sihir? Padahal hadisnya sahih di Bukhari, di Muslim. Ini menolak hadis karena ada subhat. Ini tidak kufur. Ya, ini tidak kufur karena ada subhat. Ditolak hadis Nabi kena sihir.
Tapi menentang hadis Nabi karena hawa nafsu seperti kasus Isra Mi'raj, ini hati-hati. Ya, ini menentang hadis bisa kufur. Dengan logika, masa Nabi Muhammad tunduk dengan Nabi Musa? Nabi Musa kan Yahudi. Sehingga dibilang hadis tentang turunnya sholat 50 jadi 5 waktu, ini Israiliyat kata mereka. Hati-hati, ini bisa kufur menolak hadis Nabi SAW. Ya, sama orang yang nggak percaya dengan cingkrang. Apaan tuh cingkrang-cingkrang itu? Ini ada hadisnya itu. Itu kan zaman dulu, gitu. Nah, ini juga menolak hadis dengan syahwat. Ini bisa kufur ini. Gitu. Ini kan tuh hadis zaman dulu. Nggak sekarang, nggak relevan. Nah, ini juga nih banyak yang menolak hadis seperti ini. Hati-hati bisa kufur juga. Jadi kesimpulannya, ingkar sunnah yang kelompok menolak semua hadis, kufur, sepakat ulama, murtad. Dia harus syahadat lagi. Kalau menolak sebagian hadis, dilihat dulu sebabnya apa. Kalau sebabnya ada kerancuan, seperti para ulama menolak hadis tentang Nabi kena sihir, ini tidak dikafirkan. Tapi karena faktor emosi, ini bisa dikafirkan juga kalau menolak satu hadis sekalipun. Wallahu a'lam bishawab.